menurut properti fisik dari material, kemudian sedikit unit operation yaitu pompa dan valve. Dan kemudian kita lanjutkan ke kompresor, expander, dan flash vessel. Oke, apa itu kompresor? Kita bahas kompresor. Kompresor berfungsi untuk meningkatkan tekanan dari suatu stream, ya, dari suatu stream, dan spesifikasi yang perlu diisikan ini ada dua macam. Kalau di sini bisa kita mengeset, jadi yang pasti nanti input itu biasanya sudah diketahui, ya, input diketahui speknya, tekanan dan temperatur dan kondisi streamnya. Kita ngeset tekanan mau ditekan sampai berapa, maka akan dihitung berapa energi yang ditekan. Oke, maka dihitung berapa energi yang ditekan. Atau kita punya input sekian tekanan, ya. Kita punya spek kompresor sekian, berapa sekian watt, maka akan dihitung berapa tekanan yang dihasilkan oleh kompresor tersebut. Atau juga kita bisa mengeset bahwa kita punya tekanan sekian dan KW sekian, maka inputan di sini kira-kira berapa, itu bisa dihitung menggunakan unit operation dari kompresor dialysis. Untuk dasar ilmunya yaitu ini, ya, ilmunya. Jadi work ideal yang dihasilkan kompresor adalah perubahan entalpi dari stream 2 dengan stream 1 dikurangi entropi dikali T lingkungan. Jadi ini ada efek entropinya dengan T lingkungan. Jadi untuk melihat berapa panas kilasnya itu pakai ini. Oke, untuk W aktual itu adalah efisiensi dikali work ideal. Jadi ini pasti nanti, oh ini sorry, ini kalau ini kompresor berarti harusnya W aktual seperti ideal. Berarti nanti ini dibagi, ya. Ini dibagi dengan efisiensi. Oke, ini misalkan ada contoh, ya, case campuran gas, oke, campuran gas sekian fraksinya, ya. Ini menggunakan gas pipeline gas. Pipeline gas itu apa namanya? Biasanya mengisi fraksi ringan, yaitu natural gas sekian C1, C2, C3, C4, normal banget isobutan. Pada tekanan 10 bar dan kondisi dew point. Dialirkan dengan kompresor untuk efisiensi 75%. Fluid ini nanti ini terlalu kecil, ya, 5 gram per jam, nggak apa-apa, tapi kita coba aja. Ini hasilnya 100 kg. Dan tekanan keluar dari kompresor adalah 50 bar. Berapa suhu kompresor setelah keluar, berapa suhu campuran gas setelah keluar kompresor menggunakan fluid package Pack Robinson. Jadi tadi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Itu tekanan 10 bar, kita set. Kondisi dew point. Apa itu dew point? Dew point berarti apa? Kondisi dew point berarti dia uap jenuh, ya. Saturated vapor, saturated gas. Kita isi nanti vapor factor 1. Jadi kita nggak perlu mengisikan temperatur, jadi mengikuti dari kondisinya pakai kondisi dew point, jadi saat jenuh. Gitu. Kemudian dengan efisiensi 75%. Oke, kita masuk ke simulasinya. Jadi kalau ini mungkin sudah langsung, ya. Jadi harusnya nanti step pertamanya yaitu kita masukkan dulu biasa, ya, komponen list, yaitu C1, C2, C3, C4 di simulation. Kemudian di properties. Kalau kita pilih field package-nya, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tinggal nanti kita masukkan, kita ambil alat, ya, di pallet, ya, di pallet nanti alatnya itu kalau nggak salah, kalau kompresor itu yang ini, jadi kecil, ya, kompres, ini diklik, taruh di main flowsheet, kemudian kita selesaikan dulu connection-nya, yaitu kita set aliran masuk yaitu 1, aliran 2, aliran keluar yaitu 2, dan aliran energinya yaitu A. Sudah terhubung semua, kita set komposisinya,
Kita set komposisinya ya. Set komposisinya sesuaikan dengan nanti didesain, di connection itu selesaikan dulu koneksinya, nanti stream masuk, stream keluar, sama aliran energi. Kemudian bila kita ada ke worksheet, kita masukkan dulu komposisinya dulu, itu komposisi dari stream 1 sesuai dengan fraksi ini, jadi C1, C1, gitu ya. Ini pakai gas, kalau gas jadi kita umum menggunakan fraksi mol ya. Kalau untuk cairan, umumnya kita menggunakan fraksi massa. Oke. Nah, setelah itu, setelah komposisi sudah, koneksi dan komposisi dari stream sudah di-set, kita sudah diisi dimasukkan. Nah, kita masukkan di condition. Condition ini di worksheet-nya. Di worksheet di dalam komposisi dua cara. Ada reaktif dari streamnya saudara isi ini, atau secara langsung di worksheet-nya kompresor. Itu boleh pilih salah satu. Oke, untuk pertama kan ada soalnya, yaitu adalah pressure-nya 10 bar, pressure-nya 10 bar, kondisi dew point. Maka yang diisi adalah, yang kita tahu bahwa jika tulisannya biru, maka itu adalah yang diinput oleh user. Jika hitam, maka itu adalah yang dikalkulasi oleh HISIS. Oke, tekanan 10 bar, maka dew point itu adalah pada uap jenuh, maka kita isi vapor fraction-nya adalah 1. Maka ketika vapor fraction, ketika kondisi sekian, kondisi seperti itu, maka suhunya itu adalah ternyata 3,5 derajat Celcius. Oke, mass flow kita isi 1 kg per jam. Di soal kita menginginkan kompresor ditekan hingga tekanan 50 bar. Maka kita set keluarannya, yaitu di stream 2, itu set 50 bar. Maka akan diperoleh, yang ditanyakan adalah berapa suhu campuran gas setelah keluar kompresor. Maka akan muncul bahwa suhu kompresor ya, aliran kompresor yaitu 113 Celcius. Jadi kita sudah tahu karena gas kita tahu kan di termodinamika, di PVT properties itu kan, jika gas ditekan maka suhunya naik. Nah, suhunya naik berapa? Kita harus sudah bisa menghitung ini. Bahkan untuk segi campuran, ya dari segi campuran seperti itu. Dan berapa power yang dibutuhkan oleh kompresor, maka kita bisa lihat dari sini di flow. Nah, di A ini adalah ini ya, energi stream. Energi stream yang dibutuhkan dengan efisiensinya bisa di-set di desain di parameternya. Kalau efisiensi 100%, maka dia akan ideal. Tapi kalau kita set 75%, maka akan lebih besar. Nilainya adalah sekitar 182,6 kJ per jam. Oke. Jadi perhatikan ya, kalau saudara memilih alat kompresor, ya, maka nanti bentuk koneksi streamnya ya, karena kompresor pada dasarnya dia butuh energi, dia disuplai energi, maka energi streamnya masuk arahnya. Maka nilai di sini nilainya positif. Ya, apakah kita bisa untuk menghitung kebutuhan expander dengan kompresor? Sebenarnya bisa. Jadi kita misalkan masuk 10 bar keluar 5 bar, itu kan expander. Maka dampaknya ketika bentuk arah dari energi streamnya itu ke sini, maka nanti akan dihasilkan minus di sini. Minus, punya minus. Dari sini akan disebut dia berlawanan dari arah ini, berarti keluar, berarti dia menghasilkan kerja. Tapi nanti pasti ada notifikasi kuning di sini bahwa output dari tekanan dari output itu lebih rendah daripada input seperti itu ya. Jadi memang harusnya kalau itu lebih gede karena sesuai dengan gambarnya ya. Di sini ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Apa cukup untuk kompresor? Selamat pagi, Pak. Ya.
Saya masih bingung yang masalah tadi efisiensi. Yang Oke, apa? efisiensi. 75% itu. Nah, Nah, itu caranya tahu efisiensinya itu dari mananya ya, Pak? Oke, bagaimana kita menentukan efisiensi? Efisiensi ini ada dua cara. Yang pertama adalah ketika saudara beli kompresor, itu biasanya memang di spesifikasi alat itu ada efisiensi pompa sekian. Ya, jadi efisiensinya sekian. Jadi apa namanya? Kita input dari spek yang diberikan oleh apa namanya? Yang diberikan oleh supplier kompresor seperti itu. Atau efisiensi ini bisa dihitung. Efisiensi ini bisa dihitung menggunakan apa namanya isentropik efisiensi atau apa namanya pakai politopik. Tapi itu hitung manual ya. Jadi tetap nanti kita masukkan setelah hitung dari politopik apa nilainya di hitungan manual, di situ kita masukkan di sini. Ya, sudah. Untuk Udah bisa sih, ada Pak. siapa yang bertanya? Edo. Gitu, oke. Tapi biasanya umumnya kalau di industri itu langsung karena kalau kita beli apa namanya beli kompresor itu pasti ada spesifikasinya seperti itu. Ya, Iya, Pak. oke. Kompresor udah apa ya udah clear ya. Kita lanjut ke expander. Oke, expander ini kebalikan dari kompresor. Expander biasa disebut juga sebagai apa namanya turbin ya, turbin. Jadi expander berfungsi untuk menurunkan tekanan suatu gas stream dengan menghasilkan energi. Jadi kalian lihat gambarnya ya. Kalau di kompresor energinya itu arahnya masuk ke dalam alat. Kalau expander dia energi istrinya keluar ke dalam alat. Ya. Oke, kemudian spesifikasi yang perlu diisikan pada apa namanya sama kompresor. Jadi setelah set 3 dulu penuh, set tekanan di 4, maka akan dihitung suhu di 4 dan duty atau energi yang di sini. Jadi kalau misalkan kita ini adalah set full dulu satu stream, terus tekanan atau terus pilih ya tekanan atau duty-nya ya. Jadi seperti itu. Untuk konsep apa namanya sama, kaca energinya sama, yaitu work yang dihasilkan maka adalah apa namanya entalpi perubahan entalpi dari outlet inlet seperti itu. Oke, expander. Oke. Case untuk expander ya. Jadi kita menggunakan spesifikasi outlet dari case kompresor sebelumnya yaitu ini ya. Jadi untuk bahan sama, komposisinya sama, deteknya juga sama, kita menggunakan stream 2 sebagai inputan sebagai untuk diumpankan di alat expander seperti ya. Diturunkan tekanannya menjadi 20 bar. Jadi 20 bar. Dengan expander yang mempunyai efisiensi 75. Ya, 75%. Berapakah suhu campuran gas saat keluar dari expander? Oke. Ya. Jadi expander ya. Jadi ini yang tadi di awal apa namanya? Di awal komputer tadi ya, ini sudah selesai, berarti udah biru tua, udah nggak merah, nggak kuning juga, berarti udah selesai. Kita ingin menggunakan feed pada expander ini menggunakan outlet dari kompresor ini. Ini bisa dua cara. Karena bisa langsung sambungkan saja ke kompresor atau
saudara bikin stream baru yang identik dengan stream 2. Jadi stream 3 nanti ini identik dengan stream 2. Bagaimana caranya? Kita menggunakan fitur ini, define from other stream. Jadi ini stream 3. Jadi kita udah buat huruf expander dan stream keluarnya 3 dan 4. Kemudian dihubungkan ya. Nah, kita define nih kondisi dari stream 3 berdasarkan stream 2. Kemudian kita klik stream 3, maka akan muncul kotak dialog ini. Ya. Kita di bagian bawah itu muncul define from other stream. Kita pilih define terhadap stream 2. Stream 2 ini kan outlet dari kompresor. Kita pilih apa yang kita copy. Ini cukup 2 aja yang dipilih. Bisa temperature atau pressure. Bisa ini apa ini ya. Terserah ya. Cukup 2 dari 5. Lainnya akan gitu. Kalau oke, maka akan dihasilkan string yang identik. Sama dengan string 2. Nah, sebagai biru karena kita mengambil bahwa kita mengcopy nih, mengcopy dari temperatur dan pressure. Jadi dianggap bahwa temperatur sebagai inputan gitu. Oke, kemudian sama kayak tadi, kan ini kita adalah suhunya, berapa suhu campuran keluar gas, ya. Maka dari expander tadi ya, expander yang ini expandernya ya, di atas ini ya. Ini di atas ini ya. Input masuk stream 3, keluar stream 4, energinya B ya. Energinya B, ini nama streamnya. Oke, intinya sudah clear. Maka akan di-expand hingga tekanan turunnya sampai 20 bar. Jadi dari 50 bar ke 20 bar. Itu tekanannya menggunakan expander. Maka expander ini akan menghasilkan energi besar 65 kJ per hour. Jadi kita paham ya. Jadi nilai positif di sini itu sesuaikan dengan arah dari energi stream di alat tersebut. Kalau dari dia keluar sistem, berarti dia menghasilkan energi. Kalau dia negatif sebenarnya keluar, berarti dia kebalikannya arahnya. Ya, gitu. Jadi kita bisa menghitung tadi berapa? Oh, berapa suhunya ya? Berapa suhunya? Maka suhunya adalah ini. 68,8 Celcius. Jadi suhu expandernya sekian. Setelah diekspansi. Jadi sudah bisa ya menggunakan unit operation kompresor maupun expander. Oke, ada yang ditanyakan? Dari expander? Saya lagi, Pak, menanyakan. Oke, silakan. Kalau saya ini kan sedang kerja praktik ya di Samator ini. Expandernya itu desainnya apa? Dengan menghasilkan usaha dari gas yang bertekanan tinggi diubah ke bertekanan rendah. Nah, kalau di sini tadi itu kan masih daya ya, Pak, buat ya. Nah, kalau semisalkan diubah dalam bentuk usaha, itu apakah bisa ya, Pak? Kalau dari HISIS ini. Soalnya kalau di Samator itu kan usaha yang digunakan untuk kompresi gas nitrogen yang dimasukkan lagi. Jadi supaya sistemnya itu tetap jalan dengan kompresi 30 bar gitu. Nanti diubah ke 5 bar gitu. Nah, apakah ada anunya? Oke, boleh. Jadi gini, spek dari expander itu pasti biasanya power ya. Apa power ini? Power kalau saudara lihat dari satuannya apa? Kira-kira. Dia satuan energi per waktu ya. Berarti jam detik. Kalau usaha itu biasanya apa satuannya? Nggak pakai waktu, langsung kilojoule atau watt. Watt itu masih second. Langsung joule atau video lah. Berarti apa? Supaya menghubungkan dari power ke apa itu kemana? Ke usaha dikali apa? Waktu operasinya. Kan dalam waktu 24 jam berapa usahanya seperti itu.
Ya. Kali waktunya mau berapa ya. Kalau powernya itu yang biasanya langsung spesifik. Jadi per jamnya dia butuh usaha 65,9 kilojoule. Menghasilkan, sorry. Bukan butuh, tapi menghasilkan ya. 65,9 per jamnya. Iya, per jamnya. Berarti kalau satu hari, berarti dikali 24 ya. Oke. Oke, Pak. Oke, berarti untuk kasus di smelter gimana? Untuk contoh kasus dari smelter itu biasanya ada 2 kan expandernya dia. Yang apa namanya? Cold expander sama warm expander. Nah, yang cold expander itu yang warm expander itu 30 bar ke 5 bar. Kemudian yang cold expander itu 50 bar ke atau kebalik ya. Ya, kebalik, sorry. Kalau yang warm expander itu yang 50 bar ke 5 bar, dan yang cold expander itu yang 30 bar ke 5 bar itu. Jadi 2 sistem. Oh iya. Tapi prinsipnya tetap sama ya. Untuk inputan kalau pindahannya juga sama kok. Iya. Cuma untuk aplikasi aja yang berbeda ya. Nah, aplikasinya yang berbeda karena memang suhu operasi dan tekanan yang dia berbeda. Oke. Berarti tapi untuk kira-kira untuk menggunakan unit operasi expander diasis untuk pekerjaan saudara itu bisa ya? Bisa ini, Pak. Oke ya, oke. Sudah menjawab. Kira-kira ada lagi pertanyaan untuk expander? Oke, jika dirasa kompres dan eksplosi sudah kira-kira bisa ya selesai, maka kita lanjut ke ini flash vessel atau separator. Ini sebagai flash tank atau flash vessel atau separator. Jadi berfungsi untuk memisahkan campuran yang mengandung 2 fase, yaitu dan campuran mengandung liquid dan gas dalam satu stream dipisahkan dengan asumsi bahwa kesetimbangan. Bagaimana kita tahu kesetimbangan dicapai sebelum dipisahkan? Maka nilai dari vapor fraction itu harus di antara 0 sampai 1. Ya. Kenapa kalau seperti itu? Karena kita tahu bahwa vapor fraction itu mengindikasikan fase dari stream itu dia itu gas atau liquid. Kalau vapor fraction itu 1, maka dia full gas atau full uap. Kalau dia vapor fraction-nya 0, maka dia adalah full liquid, full cair. Apa yang terjadi ketika dia full liquid masuk ke dalam flash separator, maka akibatnya adalah jelas produk yang kan murni liquid, nggak ada vapor yang terbentuk. Vapor itu nggak tahu. Kemudian juga sama kalau stream masuk dalam separator itu full gas, nggak ada liquidnya, maka akan dihasilkan vapor produk semua, nggak ada liquid produknya. Kalau ingin dua-duanya, maka dia sudah dalam keseimbangan campuran uap cair. Oke. Ini ada case ya. Kita ada case. Oke, case sama ya. Kita menggunakan pipa gas hidrokarbon. Jadi ada stream yang mengandung 15% etan, 20% propan, 60% isobutan, dan 20% inventan pada 50 Fahrenheit tekanan atmosferik. Nanti jelas ya. Komposisi sudah tahu, suhunya 50 Fahrenheit, pressure-nya 1 atm, dengan fluid 100 pon per jam, pon mol per jam. Oke, ini udah clear. Jadi ntar stream masuk sudah clear, sudah biru. Di stream, dikompres, nah, kita menggunakan kompresor hingga tekanannya 50 psi. Dari 1 atm ke 50 psi. Kemudian karena ini dikompres itu panas, ya, maka akan didinginkan pada dikompres, didinginkan
hingga suhunya 32 Fahrenheit. Akan sehingga pada untuk campuran gas tersebut pada tekanan 50 psi dan suhu 32 Fahrenheit akan dihasilkan kondisi mengandung vapor liquid ya, mengandung vapor dan liquid. Dan harus dipisahkan menjadi dua produk steam. Berapa flow rate ya, berapa aliran produk vapor, berapa aliran flow rate ke atas dan ke bawah ya, liquid product dan vapor product, dan berapa komposisinya masing-masing produk itu, maka Hadis bisa menghitungnya menggunakan separator ini. Oke, pertama kali kita membuat stream ini new case ya, di new case. Pertama kita membuat stream 1 dengan kondisi temperatur 50 Fahrenheit, tekanan 1 atm dan flow rate 100 pound mol per jam dan komposisi sekian. Maka akan dihasilkan nanti stream biru ya. Tapi tetap belum awalnya nanti sudah jelas kan, nilai komponen list dan food package-nya pakai apa ini? Ini Robinson ya, Robinson. Oke. Kemudian kita gunakan kompresor ya. Kita masukkan kompresor di sini dan hubungkan dia outletnya kita set namanya 2 ya. Stream 2, energinya namanya A ya, ini penamaan aja. Oke, masuk 50 Fahrenheit itu kalau konversi Celsius jadinya 50 Celsius ya. 1 atm 1,13 bar, rate-nya tadi 100 pound mol per jam. Ini secara otomatis kalau bisa secara otomatis dia mengkonversi dan sekian MCFD. Terus kita set tekanannya sama kayak untuk komputer tadi. Tekanan keluar yaitu berapa? 50 psi. Masukkan tekanan pada string 2. 50 psi itu setara dengan 3,4 bar ya. Jadi ini kan kita masukkan 50 psi, nanti pilih satu untuk psi A. Hasil akan secara otomatis mengkonversi satuannya menjadi bar karena kita di sini menggunakan unit setnya bar sekian, maka akan dihasilkan energi sekian dan suhunya ternyata naik sampai 57 Celsius dan vapor fraction-nya masih 1, berarti masih apa? Dia masih full gas ya, masih di kompress itu masih full gas, masih semua dalam fase uap. Kemudian hasil dari kompresor ini 2 ini ya didinginkan dengan cooler hingga suhunya 32 Fahrenheit. 32 Fahrenheit ini kalau Celsius berarti apa? 0 derajat Celsius. Kita sudah bikin ini, kita kasih tambah alat ini cooler ya, coolernya sebelah sini. Karena ini cooler di sini, flag di sini. Masuk 2, keluar 3 ya, coolernya ini sistemnya. Dan ini adalah pendinginnya ya, coolernya. Maka heatsinknya itu keluar dari cooler itu berapa? Heatsinknya berapa? Preset dropnya kita set di sini 0 ya, karena nggak ada perubahan pressure. Preset dropnya diisi 0. Nah, ketika kita set suhunya dari 57 ke 0 Celsius, maka akan dihasilkan ini vapor fraction yang awalnya full gas 1 jadi 0,233. Berarti apa ini maksudnya? Berarti fraksi uapnya itu 0,233. Sisanya itu adalah cairan liquid ya. Jadi cairan liquid. Oke, jadi kita akan memisahkan nih liquid dan uap di sini akan dipisahkan. Uap akan ke atas, liquid ke bawah dengan
fraksi atau rasio itu sekian 0,233. Nilainya 0 sampai 1 kan ini. Oke. Ya. Oke, kemudian stream 3 sudah terdiri dari fase vapor dan liquid. Maka jika saya ingin memisahkan vapor dan liquidnya, kita tambahkan separator pada sebagai input stream 3, yaitu separatornya. Separatornya ada di sini ya, di palette, di command ini, yang gambar ini separator. Kita klik, kita geser ke sini, kita tambahkan stream 4, tambahkan stream 5, kita hubungkan ya, 3 sebagai input, 4 sebagai vapor product, 5 sebagai liquid product. Oke. Jadi ini untuk connection dulu desain, kita klik 2 kali di separator. Input stream 3 ya, inlet, vapor outlet, jadi jangan kebalik ya nanti ya. Vapor outlet ini bisa kita isi 4, liquid outlet isi 5. Pakai energi apa enggak? Ini optional ya, ini optional. Nanti bisa pakai energi apa tidak, terserah. Cuma kalau saudara hubungkan nanti harus diisi ini berapa. Oke, kalau sudah dikoneksikan, maka kita pindah ke dari design connection, kita pindah ke awalnya kan dari design ke connection, kita pindah ke worksheet ya, kita pindah ke worksheet. Nah, dari worksheet kita tahu nih. Setelah kita dihubungkan, dia langsung akan jalan, langsung hijau, langsung biru ya. Langsung biru. Maka berapa rate dari vapor product dan liquid product? Maka ini hasilnya. Liquid product ini nomor 5, jadi yang bawah ini nomor 5 ya, ini liquid product. 4 ini adalah vapor product yang atas ya, yang atas. Berarti vapor produknya itu adalah 0,212 mmCFD. Liquid produknya lebih banyak, yaitu 0,698 mmCFD. Kalau saudara bagikan ya, rate dari 4 ini per 0,91 total, maka akan dihasilkan ini 0,23 tadi sesuai dengan fraksi uapnya ya. Jadi nilai ini per ini itu sama dengan 0,2334. Dari segi laju alirnya kita sudah tahu berapa laju alir vapor product dan liquid productnya. Untuk melihat dari komposisi dari vapor product dan liquid product, maka akan pindah dari condition ke composition. Nanti adalah akan muncul di situ berapa komposisi uap dan cairnya. Oke, dari flash separator ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Cukup ya? Ya, cukup. Jadi nanti mungkin saya coba sendiri berdasarkan modul ini ya, nanti saya coba nanti bagaimana karena memang kalau nggak nyoba sendiri di programnya ya agak kesulitan untuk memahami merasakan saja di bagaimana hasil dan masuknya data di bagian mana seperti itu. Sementara berarti ini udah cukup ya untuk flash separator. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau semisal nggak ada pertanyaan, berarti cukup sampai separator. Oke, untuk next materi, jadi apa namanya? Jadi untuk modul ini itu adalah modul untuk membahas kompresor, expander, dan flash separator. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi yang akan saya kerjakan di sini adalah dasar-dasar unit operasi dalam HISIS ya. Jadi mulai dari pompa, valve, kompresor, expander, cooler, heater, dan heat exchanger. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pompa, kompresor, expander yang berhubungan dengan work,
Kalau saat ini kita akan membahas mengenai ini kayak syaratnya ini. Oke, udah muncul ya untuk PPT yang baru di Heat Exchanger. Oke, udah muncul ya gambarnya? Sudah muncul, Pak. Oke. Oke, kalau yang sebelumnya kita berhubungan dengan energi yang berhubungan dengan work, yaitu kompresor, turbin, dan expander, kompresor pompa, dan pompa. Di sini kita berhubungan dengan energi equipment yang berhubungan dengan kalor ya, Q, dengan panas. Yang heater, dapur, dan heat exchanger. Oke, kita masuk pertama yang heater. Heater, apa itu heater? Heater adalah fungsi untuk memanaskan material stream. Spesifikasi yang perlu disediakan adalah dua macam, terserah. Suhu dari outlet stream atau sama seperti tadi, berapa duty calor yang disuplai oleh heater. Ya. Oke. Jadi heater ini ya. Jadi kalau kita punya case seperti ini, kita punya spek sudah stream sudah selesai ya, ada pressure sudah ada, sudah ada, flow sudah ada, komposisi juga sudah ada. Apa namanya? Kita set dengan dipanaskan hingga suhu sekian, suhu T-out sekian, maka berapa panas yang perlu kita supply? Dengan data PN intervensi 0 ya, contohnya. Oke, ini punya kasus ya, kita punya case 0,833 kg per jam air pada suhu 30 Celcius dengan kondisi atmosferik. Itu sudah clear ya, air murni. Jadi nanti komposisinya sudah jelas, air murni, komposisinya 1, suhunya 30 Celcius, kondisi 1 atm, pressure-nya, flow-nya tidak ada, ini sudah clear. Dipanaskan menjadi 50 derajat Celcius. Pressure drop-nya 0,1 bar ya. Ini ada pressure drop-nya. Berapa key yang harus disuplai? Kita menggunakan fluid package Frank Robinson. Oke, ini saya skip untuk bagian properti ya. Komponennya sama, yaitu air, fluid package Frank Robinson. Masuk ke simulation begini. Oke, kita klik dulu, pilih karena kita menggunakan heater. Nanti kita set heater yang ini ya. Kita klik ini heater, klik. Kita pilihkan di sini. Kita set stream input sama stream outputnya. Terserah penamaannya mau diganti boleh. Kemudian pertama kita antar bisa mana yang terserah. Spek inlet dulu boleh. Baru dikoneksikan atau koneksi dulu baru di spek inletnya. Kita spek ini kita yang hubungkan dulu ya, kita hubungkan dulu. Jadi 5 itu sebagai input, 6 sebagai output, A sebagai energi stream dalam heater. Oke. Nah, setelah connection selesai ya, kita pindah dari desain terus ke parameter di sini. Kita set pressure drop dari heaternya itu 0,1 bar ya, 1,1 bar. Oke, mau kita set ini input specification ya. Jadi tadi kan suhunya sekian 30 Celcius, tekanan 1 atm, terus 0,8 ya, 0,8333 kg per jam ya. Kemudian kita set suhu yang diinginkan dipanaskan hingga suhunya 50 derajat Celcius. Maka berapa kebutuhan energi yang dibutuhkan? Maka ini 71,93 kJ per jam. Jadi antara energi yang harus
supply untuk menaikkan suhu stream 5 ke menjadi suhunya 40 Celsius. Ya. Oke ya. Dan ini ada beberapa macam ya. Jadi ada beberapa macam interpretasi dari hasil dengan berbagai macam fluid package. Ada yang menggunakan Peng Robinson, ada yang menggunakan SRK, ini Kessler-Klopler. Ini pakai apa namanya generalized correlation di buku Swiftvanes. Kita pakai data steam table dari ASME Steam. Kalau pakai Peng Robinson itu butuh pemanasan sekian. Kita tahu pakai EOS cubic state memberikan hasil yang mirip ya. Kalau pakai data steam tabel itu dengan berbeda. Mana yang lebih benar? Nah, jadi mana yang lebih benar itu tergantung dari kondisi barangnya ya, kondisi dari materialnya ya. Kalau di sini ada ya liquid ya, liquid digunakan untuk memprediksi dengan Peng Robinson dengan menggunakan apa namanya persamaan gas, ya ini persamaan gas kubik. Nah itu kan berarti kurang valid untuk liquid. Kalau lebih valid pakai data dari ASME Steam, dari Steam tabel seperti itu. Jadi akan berdampak ya pemilihan fluid package terhadap hasil hasil pemanasan yang dihasilkan akan berdampak. Oke, ini ada dua case. Kalau yang tadi adalah case-nya kita set hingga suhu yang diinginkan berapa duty-nya. Nah, ini kalau ini adalah kita punya duty sekian, berapa suhu yang dihasilkan, maka akan kita bisa set sesuaikan di sini. Jadi yang biru ini dihapus, kita isi di bagian distro di sini. Ini nanti warna biru. Maka yang ini akan dihasilkan berapa suhunya yang akan di-supply. Seperti itu. Ini sebenarnya untuk case di langsung terapan di itu ya di software. Dari kita ada pertanyaan? Jadi saudara sekalian untuk heater. Heater ini penting ya kadang itu ya. Ini ada yang spek menggunakan heater. Kok nggak itu udah di set suhunya kok masih belum hijau, belum apa namanya, belum berjalan solvernya. Maka ini ya, ini yang sering miss di teman-teman itu adalah ini, pressure drop. Lupa mengset pressure drop. Pressure drop itu bisa dengan cara kita menginputkan di parameter apa namanya di sini ya delta-nya, atau menginputkan pressure keluaran. Jadi salah satu, nggak boleh dua-duanya. Kalau mengset ini, berarti ntar P-nya langsung dihitung. Ya. Kalau ini tetap dikosongi, maka asumsi langsung kita masukkan P keluarannya berapa. Nah kan sama, P keluarkan sama dengan apa? P input dikurangi delta P. Ya. P2 sama dengan P1 dikurangi delta P. Jadi salah satu. Kalau P1 sudah ketemu, mau nyari P2, dengan memasukkan delta P, maka P2 akan ketemu. Kalau misalkan delta P2 diisi, maka delta P yang akan ketemu. Salah satu. Oke, untuk heater, saya kira bisa ya. Oke. Lawan dari heater yaitu adalah cooler. Cooler mirip dengan heater. Cuma fungsinya adalah, ya namanya juga cooler, berarti apa? Menurunkan suhu. Ini ada case yaitu metanol, baru 110 turunkan suhunya jadi 60 Celcius. Apakah panas yang dilepaskan oleh cooler? Sama caranya. Cuma alatnya yang dipilih hati-hati ya. Kalau warna merah dan arah energinya ke bawah, ini berarti dia heater. Kalau cooler, dia warnanya biru ya. Warnanya biru dan arahnya ke atas. Oke. Karena sama, asal aja di sini. Jadi, berapa heat sink yang diperlukan atau berarti pendingin ya, pendingin yang diperlukan, maka sekian kebutuhannya. Pressure drop-nya juga diisi sekian,
Bisa diisi di bagian desain parameter, kita set stepnya, atau di bagian worksheet, kita set P keluarnya berapa, salah satu. Oke. Ya. Untuk cooler, heater, gampang ya, kira-kira nggak kira-kira? Ini untuk koneksinya ya, untuk cooler. Cooler jangan lupa energi streamnya dia ke atas ya, biar untuk membedakan antara heater dan cooler. Cukup dari teman-teman di sini? Apa yang udah masih nggak paham? Oke, kalau sudah paham, saya lanjut ke Pak. Oke, boleh. Itu kalau misalnya heater atau cooler begitu bisa kelihatan, misalnya mau pakai shell and tube heat exchanger gitu, bisa kelihatan nggak Pak butuh berapa tube begitu atau apa luas permukaannya gitu Pak yang dibutuhkan? Oke, baik. Oke, untuk fungsi untuk menghitung perancang masuk dan energi. Nah, kalau ingin melihat langsung bisa dipikir ini akan digunakan di materi selanjutnya karena beda alatnya. Kalau heater, cooler ini alatnya. Kalau heat exchanger alatnya ini. Ini akan berbeda. Nanti akan dibahas di step ini. Selanjutnya. Oke. Jadi nanti berapa sih panas yang dibutuhkan, berapa sih panas yang harus dibuang gitu. Oke, kalau cooler sudah bisa, itu buat cepat, ngitung cepat. Yang kedua adalah heat exchanger. Ini kalau tadi panas yang masuk atau panas yang keluar itu dinyatakan dalam energi. Sedangkan kalau di heat exchanger ini adalah panas atau yang disuplai atau yang keluar ini dikirimkan oleh material stream. Jadi syaratnya adalah untuk agar heat exchanger berjalan, ini harus ada yang pasti alat HE terpasang pada flowsheet dan harus ada 4 stream ya, yaitu adalah aliran masuk dingin, aliran keluar dingin, aliran masuk panas, aliran keluar panas. Jadi koneksinya harus ada. Kemudian apa namanya? Ini untuk teorinya ya. Ini jika ada apa namanya? Ada heat loss di sini. Ya, ada heat loss. Kalau nggak ada heat loss berarti nol semua. Berarti bagus apa nih istilahnya? Semua panas yang disuplai oleh hot stream diterima oleh cold stream. Kemudian ini tuh duty-nya apa namanya? Salah satu dari sisi hot kan yang ditransfer kan, yang ditransfer panasnya itu adalah jika yang dilepaskan oleh hot itu pasti akan sama dengan yang diterima oleh dingin. Maka ini yang disebut dengan key transfernya berapa. Ini yang akan kita gunakan untuk menghitung A ya, A-nya. Nanti U-nya ini akan bisa dihitung dari HSIS. Karena U ini kan koefisien overall heat transfer, dan itu tergantung dari materialnya. Air dan gas itu memiliki nilai U yang berbeda. Makanya dihitung lagi. A-nya yang kita dapatkan nanti. Oke. Ini untuk case ya. Untuk case, ini ada air dingin, suhu 30, dan tekanan atmosferik digunakan sebagai media pendingin untuk mendinginkan metanol yang panas menggunakan shell and tube heat exchanger. Jadi kita set bahwa metanol ini sebagai hot stream, water sebagai cold stream. Di mana cold stream awan masukannya ada 30. Nah,
inlet temperatur dan pressure dari hot stream. Berarti ini yang bagian metanol ya, yang bagian metanol. Ini adalah 110 Celsius dan atm. Outlet dari temperatur cold dan hot. Ini yang diset adalah suhu keluaran cold stream dan hot stream. Jadi airnya akan berubah menjadi naik suhunya jadi 45 Celsius. Metanolnya suhunya turun menjadi 75 Celsius. Jika hot stream itu alirannya 1 kg per jam, berarti metanol, maka berapa aliran pendingin yang saya butuhkan? Berapa buat air yang dibutuhkan jika airnya itu berubah dari 30 ke 45, itu rate-nya berapa? Makanya zaman itu menggunakan exchanger ini. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa harus ada 4 aliran ya, dari 1 heat exchanger dan 4 aliran. Ini set satu input nanti akan di bagian YouTube, di bagian di shell. Oke, kita klik di sini koneksinya dulu. Oke, mana yang bagian tube, mana yang bagian shell? Ini saudara harus paham itu ya, mungkin di pelajaran di AIK itu ada beberapa pemilihan mana sebaiknya aliran mana yang sebaiknya dimasukkan ke dalam tube, aliran mana yang sebaiknya menggunakan plug shell. Biasanya kalau untuk mendinginkan metanol panas, metanol biasanya masuk bagian shell dan airnya itu masuk dalam tube. Kalau ada perubahan fase pun juga sama kondenser misalkan, itu juga biasanya yang bagian berubah fase itu masuk di bagian shell, bagian anulus, kemudian airnya masuk di bagian tube, seperti itu. Oke, kita set berarti ini ya. Jadi 3 dan 2 ini adalah 3 ini adalah masukan dari metanol panas, ini adalah metanol dingin, ini air dingin, ini air hangat ya. Oke. Oke, sepertinya di sini balik ya, di sini kebalik. Jadi yang 1,4 liter yang metanol dan 3,2 ini yang air, ini kebalik. Tapi nggak apa, tapi untuk kebutuhannya cukup sama. Itu akan berdampak pada rating. Oke, ketahui bahwa metanol panas, yang jelas kita harus men-set komposisinya dulu ya, salah satu. Yang satu kita set kondisinya yaitu masuk suhu 110, 1 bar, 1 kg per jam. Komposisinya yang diisi cukup 2 ya, 2 aliran aja. 1 dan 3 nanti ya. 1 dan 3 yang kita isi. Untuk komposisinya, kalau 1 diisi metanol murni, kalau 3 nanti diisi air murni. 4 2-nya bisa terlalu nggak perlu karena nanti otomatis Hadis akan mensamakan komposisinya berdasarkan komposisi yang sudah diset dari inputan tadi. Oke, metanolnya sudah di set ya. Oke, selesai, maka akan muncul ini dulu. Mungkin kita set suhu masuk, airnya masuk ya, 30 atau atmosfer. Berapa flow-nya kita kosongin dulu, karena kita yang mau kita cari adalah berapa laju alir air yang dibutuhkan. Oke, kita set suhunya. Metanol dinginnya sampai 75 Celsius, airnya naik suhunya sampai 45 derajat.
kita harus mengset pressure drop di dalam shell dan pressure drop di dalam tube. Ini kita set pressure drop di shell side. Ini ada di bagian design parameters, ya. Ini adalah apa namanya pressure drop di bagian shell dan pressure drop di bagian tube. Ini kita isikan. Biasanya kan 10 PSI maksimal ya untuk liquid. 10 PSI. Oke. Kalau sudah, maka kita tahu bahwa kebutuhan air yang dibutuhkan untuk mendinginkan 1 kilogram per jam metanol itu butuh air pendingin 0,833 kg jam. Dengan spek airnya yang nanti masuknya sekian, keluaran airnya masih seperti ini dengan spek keluaran metanol seperti ini. Kalau misalnya aku ingin mendinginkan metanol sampai lebih dingin lagi, misalkan suhunya 50 ya, 50 Celcius misalkan, maka dampaknya adalah air yang dibutuhkan masih akan lebih banyak. Ya, seperti itu. Oke. Dari heat exchanger ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya. Oke. Dari itu lagi, kalau yang desainnya di Samator itu kan pakai plate fin heat exchanger. Nah, kalau semisal mau pakai desain seperti itu dengan dia multi komponen kan, jadi ada nitrogen yang masuk, nitrogen yang keluar, ada oksigen dan lain sebagainya. Itu kalau di HISIS milihnya di mana ya Pak? Ini pakai LNGHE ini ya yang warna kotak ini. Ini LNGHE ini sama juga plate fin, tapi itu masuk di apa namanya heat exchanger yang khusus ya. Jadi yang dipakai ini. Ini loh yang sebelahnya HE itu sel and tube ini ada beberapa lebih dari 2 aliran yang dipertukarkan. Tapi nggak akan saya bahas di sini karena itu masuk di bagian bukan basic ya, karena itu tergantung dari kalau basicnya pasti detailnya adalah 1 aliran panas dan 1 aliran dingin. Kalau pakai ini itu pasti ada multiple, ada lebih dari 1 aliran panas ataupun lebih dari 1 aliran dingin. Jadi ini lebih susah lagi cara untuk menggunakannya. Iya. Oke. Sudah Pak? Sudah jawab? Sudah Pak. Kalau mau bahas ini ya itu panjang ya. Tapi yang saya kasih aja, itu menggunakan alat ini, yang warna ini, LNGHE. Kalau personal aja gimana Pak? Ya boleh nanti. Tapi saya belum punya modulnya untuk itu. Oh gitu. Tapi saya pernah ngerjakan, cuma belum saya buat modul. Oke. Saya juga dulu KP di Pertamina Balongan di bagian utilitas, sama ya saya juga mengerjakan nitrogen plant. Sama, kayak mungkin purifikasi gas menghasilkan nitrogen murni. Ada HE itu, HE, LNGHE itu. Oke. Terus itu susah itu. Jadi solvernya yang susah. Jadi kadang itu masih cross temperatur. Oh ya, jangan lupa juga untuk heat exchanger ini pastikan suhunya ya. Di heat exchanger ini nggak boleh ada yang namanya cross temperatur. Apa itu cross temperatur? Yaitu adalah misal keluaran dari metanol ini hingga sampai 20 Celcius. Secara perhitungan raca massa ya bisa saja dihitung muncul kebutuhan airnya. Tapi secara apa namanya real fisiknya itu nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa mendinginkan hingga 20 Celcius dengan pendingin 30 Celcius. Nggak mungkin kan? Karena apa namanya nggak mungkin kita bisa mendinginkan steam dengan air yang lebih panas, itu nggak mungkin. Maka masuk akal apakah tidak? Kalau ini masuk akal kan, mendinginkan, kan ini counter current. 75 masih kontak dengan 45, 110 kontak dengan 30. Ini masih masuk akal seperti itu. Ini pun kalau saya set 30 pun udah cross sectional. Kenapa? Kalau misalkan dia counter current, maka yang 30 akan kontak dengan 45. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ya, karena apa namanya? Minimal apa? Delta T-nya minimal 10
10 Celcius biasanya, paling kecil 10 derajat Celcius. Oke, ada pertanyaan lain mengenai heat exchanger? Oke, kalau misalkan tadi yang diperlihatkan oleh Bu Rizky tadi, ya, apakah bisa untuk menghitung sampai ke desain, yaitu berapa jumlah tuh, berapa jumlah, berapa kurangnya, itu bisa. Tapi itu di luar case basic ya, itu masuk di bagian ini, di bagian rating. Rating di sini itu adalah kita meng-set spesifikasi atau mencari spek, masukkan ukuran-ukuran dari apa namanya, dari heat exchanger-nya, kita akan dievaluasi berapa pressure drop-nya. Karena kan mungkin kita bisa meng-trial dulu speknya misalkan sekian sesuai dengan tabel yang dibutuhkan, akan dievaluasi apakah pressure drop di bagian shell, apakah pressure drop di bagian tube itu di bawah 10 PSI atau tidak, seperti itu di bagian rating. Tapi itu nanti yang akan kita bahas dulu di sini adalah bagaimana kita menginputkan jika kita mengkaji cara neraca massa dan neraca energi, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ya cukup ya kalau gitu. Oke, berarti untuk materi heat exchanger sudah selesai. Maka kalau misalkan nanti kita lanjut ke reaktor ya, untuk ke reaktor. Saya buatkan dulu filenya. Oke, sudah muncul untuk reaktor? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Kemudian yang akan saya lakukan adalah membahas untuk reaktor. Jadi reaktor itu bisa dilakukan simulasinya di HISIS ya, reaktor. Di sini akan saya jelaskan menjadi dua jenis reaktor. Itu ada dua jenis, yaitu adalah conversion reaktor dan juga equilibrium reaktor. Apa bedanya? Nanti dijelaskan lebih lanjut. Pertama adalah conversion reaktor. Ini adalah pada tipe reaktor ini knowledge termodinamika nggak diperlukan. Yang penting adalah kita punya data stokiometri, jadi persamaan reaksinya tadi dan koefisiennya, dan konversinya berapa. Jadi kalau kita punya persamaan reaksi dan punya dari jurnal atau dari mana, oh ternyata untuk reaksi ini itu konversinya 20%. Jadi kita juga masukkan menggunakan conversion reactor. Maka apa yang akan dihitung? Yang pertama adalah berapa hasil komposisi reaksinya. Yang kedua adalah berapa panas yang dihasilkan untuk reaksi tersebut. Jadi kan reaksi kan juga menghasilkan panas, nah itu membutuhkan panas endotermik atau mesotermik atau eksotermik. Nanti akan akan muncul di sini berapa panas yang dihasilkan. Oke, ini adalah ada kasus, ya ada contoh case. Lebih gampangnya menggunakan case ya untuk menjelaskan. Jadi ini adalah produksi syngas ya, atau sintetik gas dari metan menjadi karbon monoksida dan hidrogen. Jadi ini reaksinya. Jadi untuk menghasilkan syngas itu dari metan ini reaksinya, dan ini sudah disetarakan ya koefisiennya 3 hidrogen. Dan juga muncul reaksi kedua,
dari karbon monoksida ini juga bisa bereaksi dengan air lagi menjadi karbon dioksida. Oke. Jika reaktan disuplai dengan rasio 2 mol stream, 2 banding 1 mol, berarti apa? Berapa fraksinya berarti? Berarti 2/3 itu air, sepertiganya itu adalah metannya. Itu. Dan jika panas disuplai ke reaktor sehingga produk suhu tetap, yaitu 1300 Kelvin. Dan CH4 completely converted, berarti apa? Konversinya 100%. Dan produk stream itu mengandung 70%, 17,4% karbon monoksida. Dan reaktan sebelum masuk reaktor itu dipanaskan hingga suhunya 600 Kelvin. Dihitung kebutuhan panas reaktor. Oke. Setelah kita memilih komponen list, yaitu komponen list apa aja? Metan, air, karbon monoksida, karbon dioksida, sama hidrogen. Di 5 komponen ya. 5 komponen, bisa pakai Robinson. Nah, tapi jangan langsung ke simulation, kita harus pindah dulu dari properties ini setelah kita men-set komponen list, setelah kita men-set fluid package, masuk ke reaction. Ini kita memasukkan reaksi. Kita klik reaction, klik properties, reaction, kita klik add di sini. Kita klik 2 kali di komponen list, maka akan muncul seperti ini. Set 1. Set 1, masih belum ada nih reaksi ini, kita tambahkan add reaction. Tipenya apa reaksinya? Kita pilih tipenya konversi. Kemudian kita klik add. Oke, muncul reaction 1. Reaction 1 ini klik 2 kali. Sini klik 2 kali. Maka akan muncul ini. Nah, kita akan muncul ini. Maka kita masukkan berapa koefisien dari reaksi. Perhatikan bahwa jika koefisien itu produk, itu dia bernilai positif. Kalau untuk reaktan, ini bernilai minus. Ini untuk membedakan mana yang reaktan, mana yang produk ya. Sesuai dengan persamaan stoikiometri tadi, metan jadi kan -1, H2 -1, CO 1, hidrogen 3. Maka dicek dulu apakah balasnya sudah betul. Kalau 0 berarti sudah benar, sudah balance stoikiometrinya. Kemudian kita meng-set ini. Konversi. Nah, konversi kan apa? Konversi adalah berapa persen, berapa jumlah reaktan yang bereaksi per reaktan produk. Cuma kan kita nggak tahu, kan di sini ada 2 reaktan, mana bisa pakai konversi metan atau konversi air. Ya. Itu karena di soal tadi bilangnya adalah metan completely convert, maka yang jadikan basis komponen itu adalah metan dengan konversinya yaitu 100%. Oke. Dan juga kita meng-add lagi di sini, add reaction, klik, akan muncul RxN2, itu reaksi kedua. Ini untuk reaksi lanjut dari apa namanya, misalnya ini karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Sama caranya, masukkan koefisien reaksinya, untuk reaktan minus, untuk produk itu positif. Kalau udah 0, berarti sudah balance. Kemudian ini apa namanya, diskonnya apa, kita masukkan konversinya berapa. Oke. Nah, ini perhatikan juga ranking ya. Tadi gini juga, ini penting juga. Ranking ini kenapa di reaktor konversi perlu ada ranking? Kenapa? Untuk memberitahukan mana kira-kira reaksi yang lebih dulu berjalan, baru kemudian reaksi yang kedua baru selanjutnya. Ya. Kita tahu bahwa reaksi
2 tadi kan reaktannya CO. Sedangkan CO tadi disuplai oleh reaksi 1. Maka ranking dari reaksi 1 itu harus lebih dulu dibandingkan reaksi 2. Maka kita set reaksi 1 itu 0, reaksi 1. Apakah boleh yang ini 1, yang ini 2? Boleh. Yang penting adalah angka yang lebih kecil rankingnya itu dia berjalan lebih dulu reaksinya. Kalau nggak di set rankingnya, apakah bisa? Cuma untuk reaksi 2-nya nggak berjalan. Kenapa? Karena dia mengasumsikan bahwa CO-nya itu 0. Kenapa? Karena dianggap reaksi berjalan bersamaan. Sedangkan pada awal reaksi, pada awal reaktor itu nggak ada suplai karbon monoksida sama sekali. Ini kita accept. Sudah di set. Lalu setelah kita klik accept, ini masih kuning ya, not attached to fluid package ya, ini fluid package. Jadi kita klik add dulu. Kalau udah hijau, nah ini add to fluid package, kita pilih packaging option, add to fluid package. Nah, kalau sudah ready semua udah hijau, ini hijau, maka set reaksi sudah kelar, sudah bisa siap digunakan. Jadi untuk komponen ini sudah siap, fluid package sudah siap, reaction set sudah siap. Oke, kita masuk ke simulasi. Oke, simulasi kita masukkan ini ya. Nah, untuk conversion reaktor kita pilih di sini ya. Conversion reaktor itu masuk di ini kolom. Nah, ini gambar kolom reaktor yang gambar ini ada A menjadi B. Ini conversion reaktor. Kalau ini equilibrium reaktor, ini Gibbs reaktor. Tandanya kalau dia equilibrium reaktor, tandanya kalau dia itu conversion reaktor, itu dia simbolnya C. Ini saya keliru ya, ini pas saya ambil skisnya. Nanti terusnya C ya, CRV ini ya. Simbolnya C, kalau dia C berarti dia simbolnya conversion reactor. Ini konvernya ini udah C ya, ini conversion reactor. Kita hubungkan koneksinya 1, 2, dan 3. 1 ini aliran reaktan, 2 ini adalah faktor produk, 3 adalah liquid produk. Ini ada aliran berapa panas yang disuplai atau berapa panas yang dihasilkan, maka kita harus beri energi stream. Kalau misalkan nggak ada energi streamnya, apakah bisa? Karena dia sifat optional. Apa dampaknya kalau kita nggak memberikan energi stream? Maka reaktor akan bekerja secara adiabatik. Ya. Jadi panas yang dihasilkan oleh reaksi akan diserap oleh aliran produk. Tapi kalau ada energi stream di sini, maka panas akan dipindahkan ke sini dan produk akan di-maintain sesuai dengan suhunya. Seperti itu. Karena ada yang diminta di soal adalah suhunya di-maintain, ditentukan, maka harus perlu ada energi di sini. Energi stream. Oke. Didesain, koneksinya sudah oke, sudah masuk. Kemudian kita pindah ke bagian tab reaction. Ya. Reaction, kita klik reaction, kita set, pilih ini namanya set 1 ya, kita pilih set 1. Oke. Worksheet, nah untuk worksheet ini, untuk worksheet tadi kan masuknya 600 Kelvin, keluarnya 1300 Kelvin, ini Celsius, masuk tekanan 1 bar. Terus masuk jumlah reaktan yang masuk tadi berapa? Reaktan yang masuk tadi sekitar, kalau nggak ada kita asumsi aja. Sini asumsinya adalah 52, kita masukkan di sini ya. Ini masukkan 1 kilo ini, mungkin 1 kilo. Karena dia biru, berarti dia inputan. Dan yang suhunya di 1300 Kelvin. Oke. Ini untuk komposisinya ya. Jadi tadi material input ini jangan lupa di set ya. Berapa komposisinya? Lihat
0,3, sorry, 2:1:2 apa ini? Metan terhadap steam. Oh ya, 2/3 H2O sama 1/3 metan, lainnya 0 semua. Lainnya 0 semua. Kita di set komposisinya di satu ini. Kita akan dihitung semua. Nah, berikut adalah hasil simulasinya dan berikut adalah panas yang dibutuhkan. Karena panas yang dibutuhkan adalah sekarang 32.000 sebenarnya. 32/04 sebenarnya. 32.000 apa namanya? 32.000 kilojoule per hour. Jadi panas yang harus disuplai sekian. Ini untuk apa namanya? Hasil simulasinya di website ini ketemu juga. Ini hasil energinya seperti itu. Oke. Dari conversion reactor ada pertanyaan lagi? Masih belum itu. Karena memang harus kalau pengen apa namanya? Kalau pengen nyoba real, kalau pengen langsung enak ya harus coba langsung di softwarenya supaya apa namanya? Supaya lebih paham gitu. Oke, gimana Pak Maktum? Katanya terakhir jam 9 ya? Ya Pak. Terakhir jam kita jelaskan equilibrium cepat ini ya. Oke. Untuk equilibrium reaktor ya, jadi ini reaktor ini lebih simpel, lebih enak daripada conversion reaktor. Kita nggak perlu memasukkan berapa konversi, maka awalnya konversi akan menggunakan konversi equilibrium akan dihitung oleh HIC sendiri. Cuma kita cuma butuh persamaan persamaan stoikiometrinya dari reaksi. Ini misal ada proses cracking ya, ada cracking N-butan menjadi ada dua produk etilen dan propilen dari N-butan. Dengan reaksi sekian, berapa komposisinya dengan suhu sekian dan tekanan sekian. Oke, sama caranya, cuma tadi at reaction tipenya HICIS, pilih yang equilibrium reaction. Ini sepertinya ke skip ya. Ke skip, nanti ada sama caranya. Tapi cuma kita mengeset dari berapa koefisien dari reaktan dan berapa koefisien dari produk seperti itu. Jadi cuma itu aja yang di set. Konversi nggak perlu di set, nanti akan dihitung oleh HICIS. Oke. Untuk alatnya kita menggunakan ini ya, yang gambarnya ada arah reaksi bolak-balik ya, karena itu kan lambangnya equilibrium. Dan ketika equilibrium maka simbolnya adalah E, equilibrium reaction. Pertama kita hubungkan koneksinya 1, 2, 3. Ini kalau energinya nggak diisi, berarti dia bekerja secara adiabatis reaktor. Nanti akan berdampak pada kenaikan suhu pada produk. Kemudian kita set input ya. Jadi kan inputannya butan murni dengan suhu sekian 750 Kelvin, tekanan 1,2 bar. Oke. Alirannya berapa? Oke, kita set aja. Misalkan di sini sekian ya, 28 kg per jam. Oke, kemudian koneksinya udah nyambung semua. Reaksinya kita set reaction 1 tadi pakai equilibrium. Berikut kalau ini itu langsung kalau kita nggak pakai energi stream, maka temperatur outlet nggak di set, dia langsung dihitung secara menurut kasusnya adalah
reaktor sudah diabetes, nanti langsung dihitung temperaturnya, berikut hasilnya. Sehingga produk yang dihasilkan itu sekian. Ya, ini simbolnya E ya, kalau untuk equilibrium reaktor simbolnya E. Maka metan yang dihasilkan sekian, propilen dengan 0,4%, 43%, etilen yang dihasilkan adalah 6%, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, sekalian, untuk reaktor. Umumnya memang pakai 2 reaktor ini ya, Pak? Conversion. Iya, jadi umumnya pakai ini. Tergantung dari data yang tersedia. Kalau saudara misalkan punya data stoikiometri, kemudian punya konversi, yang mending menggunakan conversion reaktor. Tapi kalau misalkan nggak punya konversi nih, bisa diestimasi konversinya menggunakan equilibrium reaktor. Seperti itu, Pak. Dasar HISIS untuk menghitung konversi. Kalau misalnya kita pakai equilibrium reaktor, kalau mau menghitung konversi, mungkin di HISIS nggak muncul langsung ya konversinya berapa. Cuma kita bisa menghitung dari kira-kira berapa metan yang bereaksi berapa butan yang bereaksi per butan yang masuk. Maka akan diketahui berapa konversinya. Itu konversi kayak equilibrium. Kalau HISIS itu nggak menampilkan itu. Berarti data dari lapangan ya? Hasil. Pak, untuk hasil konversinya? Iya. Kalau konversi equilibrium itu dihitung berdasarkan Gibbs reaksi dan entalpi reaksi itu ada di buku Thermodinamika Smith-Vanes chapter 11 chapter 10 itu yang tentang kesetimbangan reaksi. Itu ada cara menghitungnya, Pak Waktu. Oke. Kalau pakai conversion reaktor, maka konversi sebagai data literatur ke data lapangan. Kita memasukkan konversinya, nggak dihitung. Seperti itu. Equilibrium itu ada di perhitungannya untuk menghitung konversi equilibrium itu ada di buku Smith-Vanes chapter pokoknya yang bagian bab kesetimbangan reaksi. Ya, bagian bab kesetimbangan reaksi. Ya, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak Rendra. Ada yang ditanyakan oleh teman-teman? Ini sebetulnya kurang satu materi, destilasi ya, Pak. Karena kemarin kita men-setting Tekim UNED ini kan ke bio-based product, begitu ya, Pak. Nah, bio-based product itu melibatkan alat-alat apa saja? Ada alat-alat dasar, unit operasi dasar, tangki, pompa, kompresor, kemudian heater, tadi cooler, HE juga sudah dibahas. Kemudian yang agak berat lagi, dalam tanda kutip itu reaktor, ini juga sudah, tinggal destilasi pemisahannya. Destilasi. Ya. Itu kira-kira makan berapa waktu, Pak, untuk destilasi? Singkat saja. Destilasi itu, Pak, itu ada akan menggunakan 2 alat ya, pakai shortcut column dan pakai distillation column. Jadi nanti kita simulasikan distillation column itu pasti harus merun dulu shortcut column karena untuk mendapatkan berapa jumlah tray, berapa jumlah tray, berapa refraktasinya dari shortcut column. Kemudian dari data di situ akan dimasukkan ke distillation column. Jadi cukup panjang, Pak. 45 menit. Iya. 45 menit setengah jam. Kompleks ya. Lebih. Iya, kompleks karena 2 tahap. Kalau ini satu tahap semua. Tadi itu satu tahap semua. Kalau
jus distilasi itu 2 tahap. Karena untuk mencari berapa jumlah T-nya kan dihitung dulu, mungkin baru dimasukkan. Oke. Kalau begitu next slide-nya mungkin ada kesempatan lain kita ngobrol lagi dengan Pak Rendra. Materinya kita cukupkan di sini karena memang jam 9 kami ada webinar lain gitu Pak. Sehingga harus dicukupkan. Dan untuk pelatihannya ini sudah hari Rabu tanggal 12. Jadi sepertinya tidak mungkin ada satu pertemuan lagi membahas destilasi. Biar kami minta teman-teman mahasiswa nanti belajar sendiri. Oke. Insya Allah itu rangkaian dari 2 sesi kelas daring pra-pelatihan HISIS. Saya mewakili teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Jember menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Rendra. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada beberapa hal yang mungkin kesalahan ataupun ada beberapa hal yang mungkin salah kata saya mohon maaf juga Pak Wakil. Ya. Mohon maaf saya nggak sadar mau tadi nggak saya on kan ya. Oh iya Pak. Iya. Itu kurang lebihnya kami mohon maaf ya Pak atas kekurangan ataupun ini ada pergantian jadwal beberapa kali begitu menyesuaikan dari kegiatan kami karena di sini juga menyiapkan banyak program untuk persiapan akreditasi begitu. Kami mohon maaf dan ya semoga sukses untuk Pak Rendra. Semoga segera menjadi guru besar Pak di sana Pak. Iya sama-sama Pak Wakil. Oke. Mungkin Bapak Ibu dosen di sini ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pelatihan ini. Di sini ada Pak Boy Arif Bahari, Ketua Program Teknik Kimia, Pak Rendra. Oke. Ya, selamat pagi Pak. Kemudian ada Bu Bekti, dosen di sini, Bu Atika, selamat pagi Bu. Pak Hanggara. Pak Hanggara ini baru pulang Pak dari Jepang, workshop di Jepang. Kemudian ada Bu Istiqomah, ada tadi yang tanya Bu Rizky Fitria. Karena mungkin waktunya terbatas tidak bisa menyapa Pak Rendra ya. Dan misalnya itu ada kata-kata terakhir dari Pak Rendra. Ya, mungkin sedikit Pak Agung ya. Jadi mungkin sekedar reminder lagi bahwa Aspen HISIS ini kan merupakan tools ya, kalkulator seperti itu. Untuk hasil dan dari hasil simulasinya itu pasti tergantung dari asumsi maupun data inputan dari usernya. Jadi ini untuk untuk sebagai perhatian buat mungkin Bapak Ibu sekalian ataupun buat adik-adik mahasiswa mungkin banyak yang saat entah itu ujian tugas desain pabrik ngomong bahwa ini dari HISIS kayak gini, itu kan belum tentu apakah yang dihasilkan itu benar seperti itu. Tergantung dari usernya seperti itu. Ya, enggak. Ya, yang menentukan kita kebenaran itu ada di Allah ya Pak. Kita hanya bisa merencanakan takdir itu ada di tangan Tuhan. Oke, terima kasih banyak quote terakhir dari Pak Rendra. Ini memotivasi kami di sini untuk lebih memperkuat konsep basic chemical engineering-nya. Tadi disampaikan ada termodinamika, kemudian neraca massa, neraca panas juga
harus benar-benar kuat begitu, yang nantinya akan menentukan apakah desain yang kita buat itu benar atau tidak. Kalau itu kita tutup dengan doa, nggih, Pak. Doa dipersilakan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup kelas sharing. Terima kasih juga Pak Magung dan Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya untuk berbagi di Jember ini, Universitas di Jember ini. Oke. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.